Kembali lagi ke video saya yang ketiga, mata kuliah biokimia, nama Melisa Novriana Sipatu, NIM 19542411100061, mahasiswa dari konsentrasi budidaya perairan Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur. Baiklah, di video ketiga ini saya akan menjelaskan tentang materi enzim. Pengertian enzim. Enzim merupakan senyawa organik atau katalis protein yang dihasilkan oleh sel dan berperan sebagai katalisator yang dinamakan biokatalisator. Jadi, enzim dapat mengatur kecepatan dan kekhususan ribuan reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Semua proses biologi sel memerlukan enzim agar dapat berlangsung dengan cukup cepat. Dengan bantuan enzim memerlukan energi yang lebih rendah. Jadi, enzim juga berfungsi menurunkan energi aktivasi. Struktur enzim. Komponen utama enzim adalah protein baik tunggal maupun gabungan protein yang sifatnya fungsional, bukan protein struktural. Hanya terdapat di makhluk hidup. Tidak semua protein bertindak sebagai enzim. Struktur pada enzim dapat dilihat pada gambar yang ada di tayangan. Penyusun utama dalam struktur enzim yaitu apoenzim, kedua K-faktor yang terbagi menjadi dua, gugus prostetik dan koenzim. Sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim diantaranya enzim merupakan protein, kedua enzim sebagai katalisator, ketiga bekerja secara spesifik, keempat kerja enzim dapat bolak-balik, 5 hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit, 6 enzim mengalami denaturasi atau kerusakan, 7 kerja enzim dapat dihambat. Adapun penggolongan enzim yaitu 1. Oksidoreduktase, tipe reaksi yang dikatalisis transfer elektron. Contohnya alkohol dehidrogenase. Kedua, transferase, tipe reaksi yang dikatalisis transfer gugus fungsi. Contohnya eksokinase. Ketiga, hidrolase, tipe reaksi yang dikatalisis reaksi hidrolisis. Contohnya trispin. 4. Liase, tipe reaksi yang dikatalisis pemutusan ikatan CC, CO, CN membentuk ikatan rangkap. Contohnya pirufat dekarboksilase. Kelima, isomerase, tipe reaksi yang dikatalisis yaitu pemindahan gugus di dalam molekul membentuk isomer. Contohnya maleat isomerase. Keenam, ligase, tipe reaksi yang dikatalisis yaitu pembentukan ikatan. Contohnya pirufat karboksilase. Adapun cara kerja enzim. Enzim mengkatalis reaksi dengan cara meningkatkan laju reaksi. Enzim meningkatkan laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi atau energi yang diperlukan untuk reaksi. Cara kerja enzim dapat dijelaskan dengan dua teori, yaitu teori gembok dan anak kunci, dan teori kecocokan yang terinduksi. Yang pertama, teori gembok dan anak kunci, lock and key theory. Yang kedua, teori kecocokan yang terinduksi atau induced fit theory.
Berikut kerja enzim. Ilustrasi sebuah reaksi untuk mendapatkan produk dengan energi yang lebih rendah. Reaktan memerlukan energi untuk aktivasinya hingga mencapai level untuk reaksi menuju produk dengan melepas energi sehingga memiliki level energi yang lebih rendah dari semula. Contoh enzim dalam proses metabolisme. Contoh-contoh enzim dalam proses metabolisme yaitu 1. Enzim katalase, 2. Enzim oksidase, 3. Enzim hidrase, 4. Enzim dehidrogenase, 5. Enzim transfosforilase, 6. Enzim karboksilase, 7. Enzim desmolase, 8. atau yang terakhir enzim peroksida. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu yang pertama suhu, kedua air, ketiga derajat keasaman atau pH, 4. konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor, kelima hasil akhir, 6. substrat, ketujuh zat-zat penghambat, 8. konsentrasi substrat, dan kesembilan yaitu inhibitor. Enzim allosterik. Enzim allosterik adalah enzim yang memiliki sisi lain selain sisi katalitik. Contohnya dehidratase trenonin, yaitu enzim pengatur yang berfungsi melalui pengikatan non-kovalen dan dapat balik suatu molekul pengatur. Sifat-sifat enzim allosterik diantaranya 1. Memiliki sifat katalitik yang berkaitan dengan substrat dan mengubahnya. 2. Sisi allosterik bersifat spesifik bagi modulator atau pengaturnya. 3. Kedua molekul enzim allosterik umumnya lebih besar dan lebih kompleks dibanding dengan enzim biasa. 4. Kebanyakan enzim-enzim allosterik memiliki 2 atau lebih rantai atau subpolipeptida. Dan materi yang terakhir yaitu isoenzim atau isozim. Isoenzim merupakan enzim yang mengkatalisis reaksi yang sama, tetapi berbeda dengan sifat-sifat kinetika, dan dapat pula berbeda dalam responnya terhadap modulator allosterik. Analisis isoenzim seringkali dipergunakan pada diagnosis medis. Isozim LDH atau laktat dehidrogenase meningkat pesat di dalam plasma darah setelah terjadi serangan jantung. Pada saat aliran darah ke bagian jantung terbatas atau terhenti, membran sel jantung tidak lagi berfungsi dengan baik dan membiarkan enzim-enzim sitosol termasuk LDH bocor ke dalam darah. Pada beberapa penyakit hati seperti infeksi hepatitis, isozim LDH meningkat di dalam darah. Baiklah, itu materi yang bisa dapat saya bagikan tentang materi enzim. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.